Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton, seseorang berpindah agama umumnya disebabkan suatu perkawinan dan faktor ekonomi. Mereka memandang bahwa perkawinan atau pernikahan itu terjadi karena jodoh. Cara pandang ini sangat keliru dan sangat berbahaya bagi generasi umat Hindu, karena mereka bisa dipastikan kurang meyakini Yang Widi atau Brahman. Kalau memang setiap perkawinan itu karena jodoh, mengapa tidak ada orang Eskimo dari kutub utara menikah dengan orang Bali? Mengapa tidak ada gadis Suganda yang berkulit hitam pekat menikah dengan pemuda dari Bali? Tidak ada mantram atau sloka dalam kitab suci Weda yang mencantumkan tentang perkawinan karena jodoh. Yang Widi atau Brahman hanya mewahyukan hukum untuk dijadikan pegangan hidup umatnya. Mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan tergantung dari karma seseorang. Jangan pernah mengatakan bahwa agama apapun yang dianut seseorang sama saja. Mari cermati kitab suci Manawa Dharma Sastra 12:96 sebagai berikut. Updayante syawante ca yanyato nyani kanisit tanya farka valika taya nispalanya nirtanisa. Artinya, semua ajaran yang berbeda dari Weda akan segera musnah karena tidak bernilai, palsu, dan karena lahir pada zaman modern. Weda diwahyukan saat zaman Kerta Yuga, Treta Yuga, dan dua para yuga. Kalau ada ajaran baru turun pada zaman kekerasan atau Kali Yuga dan tidak mengacu pada Weda, maka ajaran itu tidak akan bernilai dan palsu karena turun pada zaman modern atau Kali Yuga. Zaman Kali atau Kali Yuga dimulai pada tanggal 18 Februari 3102 sebelum Masehi. Zaman Kali sudah terjadi selama 5123 tahun. Masih ada waktu cukup lama karena zaman Kali terjadi selama 1200 tahun dewa atau 432.000 tahun manusia. 1 tahun dewa sama dengan 360 tahun manusia. Demikian dilansir pada tulisan sada.com. Apa saja hukuman bagi orang Hindu yang berpindah agama? Yang pertama tentu tidak ketemu jalan di alam kematian. Sebenarnya kita mengalami reinkarnasi sudah berkali-kali, bahkan sampai ribuan kali. Berarti kita sudah berkali-kali melewati jalan menuju alam kematian atau mrityun loka. Ini setiap mati. Bila karma selama hidup berbuat baik di bumi, maka kita dengan cepat ketemu jalan kematian yang lebih suci. Sebaliknya, seorang pindah agama berarti orang itu membuat jalan baru. Membuat jalan baru tidaklah mudah dan tidak bisa cepat, karena harus menunggu karma baru dan keburu mati, akhirnya tidak punya jalan suci di alam kematian. Akhirnya dia berada pada alam kegelapan. Dalam kitab suci Bhagavad Gita 3:35 tersurat, yang artinya lebih baik mengerjakan kewajiban sendiri walaupun tidak sempurna daripada dharmanya orang lain yang dilakukan dengan baik. Lebih baik mati dalam tugas sendiri daripada dalam tugas orang lain yang sangat berbahaya. Kita sebenarnya telah beragama Hindu sejak Atman diciptakan oleh Yang Widi atau Brahman. Jangan sampai mengatakan bahwa kita beragama Hindu sejak kita lahir ke bumi ini, kecuali moksa. Kita tidak hidup sekali ini saja, karena dulu kita pernah lahir. Jadi, kita lahir ke bumi ini secara berulang-ulang yang disebut reinkarnasi. Lahir secara berulang-ulang dalam wujud manusia karena sifat satwam lebih besar dari sifat rajas dan tamas. Bila sifat satwam dapat mengendalikan sifat rajas dan tamas, maka kita akan moksa, bersatu dengan Brahman. Untuk dapat masuk moksa sangatlah sulit sekali. Sebagai contoh Maharshi saja baru masuk moksa setelah lahir ke bumi ini 2-3 kali. Berarti sejak Yang Widi atau Brahman menciptakan Atman kita, selama itu pula lah umur kita telah beragama Hindu. Bila Atman seorang telah diciptakan, Yang Widi atau Brahman telah berumur 1000 tahun, maka orang itu telah beragama Hindu 1000 tahun. Bila karma wasana kita selama hidup di bumi ini baik, maka Atman kita dengan penuh kebahagiaan dapat hidup di alam swarga sampai lama sekali tentunya. Nah, kalau seorang sudah beragama Hindu sudah sejak Atman diciptakan atau memiliki kepercayaan seperti dalam agama Hindu, sejak Atman diciptakan Yang Widi atau Brahman
lalu pindah ke agama lain, maka karma wasada di agama lain tidak ada artinya, karena dikumpulkan dalam waktu yang sangat singkat, kendati pun dilakukan dengan penuh disiplin dan ketat, sehingga rohnya setelah meninggal nantinya tetap akan gentayangan karena tidak menemukan jalan. Yang kedua, tidak bisa mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Orang yang berpindah agama tidak akan memperoleh kebahagiaan dan kedamaian. Hal ini tersurat dalam kitab suci Weda Bhagavad Gita 14:23, yang artinya ia yang meninggal dan meninggalkan ajaran-ajaran kitab suci Weda ada di bawah pengaruh kama atau nafsu tidak akan mencapai kesempurnaan, kebahagiaan, dan tujuan tertinggi moksha. Mantra ini memberi tuntunan agar kita jangan meninggalkan kitab suci Weda. Kemudian selanjutnya atmanya akan tenggelam ke lembah neraka. Seseorang yang sudah meninggalkan agama Hindu tidak bisa lagi membayar 3 macam hutang trirena dalam pustaka suci Manodharma Sastra 435 tersurat, yang artinya kalau telah membayar 3 macam hutang kepada Brahman, leluhur, dan orang tua, hendaknya ia menunjukkan pikirannya untuk mencapai kebebasan terakhir. Ia yang mengejar kebebasan terakhir ini tanpa menyelesaikan 3 macam hutangnya akan tenggelam ke bawah atau ke dalam neraka. Semeton yang keempat, tidak mendapatkan bantuan dari leluhur. Setiap ada keturunannya, praktisian tanahnya berpindah agama, para leluhurnya tidak pernah memberi izin. Tapi karena mereka sudah terlanjur berpindah agama dari Hindu ke non-Hindu, maka atmanya di alam kematian tidak mendapatkan bantuan dari leluhurnya. Orang berpindah agama dari Hindu ke non-Hindu kehilangan 4 hak, yaitu yang pertama, pintu surga tertutup, yang kedua, tidak ada lagi bantuan dari Pitrana, yang ketiga, tidak lagi punya hak waris, karena hak waris melekat pada tanggung jawab trirena, tidak mampu mencapai alam 3 dimensi, melainkan hanya 1 dimensi. Demikian yang keempat. Maka dari itu sering kita melihat orang yang sudah berpindah agama itu, saat orang tuanya meninggal, dia memakai pakaian adat, pakaian sembahyang Hindu. Dia melakukan sembahyang secara Hindu saat orang tuanya diaben. Intinya, dia melakukan seperti apa yang dilakukan saudaranya yang beragama Hindu. Keluarga mereka menerima seolah tidak ada beban. Demikian juga masyarakat tidak pernah peduli dengan hal seperti itu. Kalau ada keluarga mengerti agama Hindu, maka saudara yang sudah berpindah agama itu tidak akan diperbolehkan menyembah orang tuanya lagi. Karena hal itu akan menghambat jalannya atman orang tua menuju alam leluhur dan alam para dewa. Demikianlah akibat buruk dan besarnya dosa bagi umat Hindu yang meninggalkan ajaran Hindu, dan seluruhnya tentang leluhurnya yang ditinggalkan, dosanya tak terampuni. Bagaimana pendapat Anda Semeton dengan tulisan serada.com ini tentang apa saja akibat seseorang meninggalkan agama Hindu? Dalam tulisan tersebut bahkan dijelaskan bahwa seseorang yang keluar dari agama Hindu sebaiknya tidak diizinkan ikut mengenakan pakaian agama Hindu dan bersembahyang saat kematian orang tuanya. Bagaimana pendapat Anda Semeton? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Tulisan tersebut ditulis oleh Dr. Andes Nengah Maharta, MSc dari Lampung. Apakah Anda setuju dengan apa yang dituliskan dan disampaikan tentang apa saja yang menjadi akibat seseorang meninggal jika dia saat meninggal sudah berpindah agama?